Karena ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan ilmunya luas, ingin bisa berdebat dengan orang lain, membuat ilmu yang dipelajari kehilangan cahayanya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Hadirin, sudah mungkinlah kita belajar tidak minta tolong kepada Allah yang maha dekat, yang mengetahui segala-galanya, yang bisa menuntun hati, lisan, sikap kita. Tidak mungkin. Kalau kita belajar tapi kita tidak minta tolong ke Allah, padahal yang tahu ilmu yang manfaat adalah Allah. Padahal ilmu itu bisa masuk kita pahami dengan izin Allah. Padahal ilmu bisa kita amalkan dengan taufik Allah. Jadi sangat tidak menggunakan adab kalau kita belajar tidak minta tolong kepada yang maha mengetahui segalanya, yang menguasai ilmu. Karena bisa saja belajar nafsu, ingin kelihatan pandai, ingin kelihatan hebat, ya. Belajar ilmu agama tidak selamanya karena ingin dekat dengan Allah. Karena ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan ilmunya luas, ingin bisa berdebat dengan orang lain, membuat ilmu yang dipelajari kehilangan cahayanya. Dan Allah maha menatap, maha mendengar, selalu menunggu kita berdoa, dan Allah maha mengabulkan kalau kita benar-benar mengharapkan pertolongannya. Silakan nomor 13 ya, agak panjang nih hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 13. Kaifa yashruku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawatihi am kaifa yatama'u an yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana akan terang benderang hati seseorang yang gambar dunia ini terlukis dalam cermin hatinya, atau bagaimana akan menuju kepada Allah padahal ia masih terikat oleh syahwatnya, nafsunya. Atau bagaimana akan masuk ke hadirat Allah sedangkan dia belum bersih dari kelalaiannya yang diumpamakan janabatnya. Bagaimana mengharapkan akan mengerti rahasia yang halus padahal dia belum tobat dari kekeliruannya. Begini saya mencobanya sederhana sajalah ya. Kita susah mau pergi kalau kaki kita terikat gitulah. Nah, yang mengikat kita itu adalah syahwat. Jadi orang-orang yang masih diperbudak syahwat, amarah, itu seperti keikat saja,
susah mendekat ke Allahnya. Kita harus mulai tertib, melepaskan belenggu syahwat ini. Bukan tidak boleh punya syahwat, tapi tidak dibelenggu oleh syahwat. Syahwat dengan niat dan cara yang benar jadi sedekah. Tapi kalau tidak dibelenggu, niat dan caranya sering tidak halal. Amarah juga bagian dari karunia. Orang yang tidak punya marah tidak normal. Tapi diperbudak amarah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, tanpa alasan yang jelas, tanpa niat yang jelas, tanpa cara yang benar, tidak bisa dekat dengan Allah. Bagaimana bisa hati ini bercahaya kalau cermin hati ini yang tergambarnya duniawi saja? Kelihatannya saya tidak bisa menjelaskan ini sekaligus semua ya, satu persatu saja. Jadi hati ini Allah menciptakan, sederhananya kolbu ini adalah tempat hati ini yang paling berhak memenuhi hati ini adalah Allah. Kalau Allah memenuhi hati kita, maka kalaupun kita mencintai keluarga, orang tua, anak, pak ulama dan sebagainya, cintanya itu ditempatkan oleh Allah di tempat yang tidak merusak hati kita kepada Allah. Bisa dipahami hadirin? Karena ada orang yang mencintai suami, mencintai istri, sampai Allah tidak ada lagi di hatinya. Harusnya ke Allah dulu, nanti Allah menempatkan cinta kepada orang tua, kepada keluarga, kepada umat, cinta yang pas tempatnya sehingga jadi ibadah. Nah, susah seperti itu kalau di hati ini banyak yang melekat. Misal ya, di hati ini, duniawi ini bisa beragam bentuknya. Bisa memang harta, uang. Semuanya alat ukurnya tuh uang. Semua dilakukan demi uang. Jadi yang ada di hatinya tuh bagaimana saya dapat uang. Dengan uang saya akan tenang, dengan uang saya akan mulia, dengan uang saya akan bahagia. Sudah tidak ada itu Allahnya. Yang begini, dia bisa dikasih uang oleh Allah, tapi uang yang dikasih oleh Allah itu jadi istijraj, memperbudak dirinya. Yang tadinya ingin bahagia dan mulia dengan uang, yang terjadi uang itu menyengsarakan dan menghinakan dirinya, padahal didatangkan oleh Allah. Ada yang merasa dengan jabatan, kedudukan, itu yang dipikirkan. Bagaimana saya menempuh karir supaya saya jabatannya tinggi, supaya saya dihormati orang. Waduh, memikirkan karir. Padahal hanya dengan satu ayat saja selesai. Kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ali Imran ayat 26 ya, jelas. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Karir mah Allah yang menentukan. Engkau ambil kekuasaan, kerajaan dari siapa yang kau kehendaki, Allah yang nurunkan. Tu'izzu man tasya, Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki. Wa tudhillu man tasya, Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Biyadikal khair,
Di tangan Allah lah segala kebajikan. Innaka, sesungguhnya engkau ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala-galanya. Dah, tenangkan hati, mikirkan karir. Nggak mungkin semua jadi dirut ya. Misalkan ini dirut ngepel, dirut ngetik, nggak mungkin. Nggak mungkin. Di pesantren kita tidak mungkin semuanya ketua yayasan. Ketua yayasan sound system, ketua yayasan parkir. Nggak. Jabatan itu bukan tanda kemuliaan. Jabatan itu pembagian tugas. Jabatan itu ladang amal. Tidak identik dengan kemuliaan. Ada yang diberi jabatan sangat tinggi duniawinya, tapi hina dina Hitler, ya kan? Oh, ya banyaklah contoh-contoh yang Allah yang menakdirkan. Dan untuk mendapatkan sesuatu yang dianggap sukses, tidak perlu hebat-hebat amat, tidak perlu pintar-pintar amat. Yang bodoh juga kalau Allah mau jadikan jadi itu. Mungkin salah satu raja Romawi itu masih anak-anak, bodoh, homo lagi, ya tidak normal. Kalau takdirnya jadi raja, jadi sudah itu digulingkan, dibunuh, ya begitulah. Allah kasih, Allah tahan, Allah bagi, Allah ambil, Allah angkat, Allah turunkan. Bagi orang yang beriman sama saja. Diberi, bersyukur, fakana khairullah, diambil, sabar, fakana khairullah, baik baginya. Jadi hadirin, ini gak usah ambisius pengen jadi diruk ini, jangan, pengen jadi orang yang benar saja, kerjanya benar. Karena jaminan dari Allah tidak harus dengan jabatan. Mustahilah semuanya jadi presiden se-Indonesia, ya kan? Makanya nggak usah ambisius, saya pengen, karena ini berbeda memang dengan pelatihan motivasi. Itu harus jadi orang kaya. Mau apa? Kita harus jadi orang soleh ya. Mau jadi pembayar zakat, mau jadi orang yang bisa wakaf banyak, bersedekah, melimpah, itu cita-citanya. Enggak perlu status kaya. Orang kaya belum tentu dekat dengan Allah. Tapi orang yang senang berzakat, orang yang senang sedekah, wakaf, enggak perlu status kaya. Tapi itu udah jadi orang yang baik ya. Hampir nyebut kaya saya pada kaya. Tidak perlu kok kita disebut orang pinter, brilian, jenius. Mau apa? Mau apa sebutan itu kan? Ya pasti enggak pinter, enggak. Jadi kalau kita mau kuliah, belajar ya belajar saja maksimal. Tidak perlu status orang pintar, juara ini, juara itu. Kenapa kamu belajar? Ya supaya ilmu saya luas, supaya saya semakin kenal ke Allah, supaya saya semakin manfaat. Dah, lempeng saja. Jadinya enggak mendominasi di sini tuh. Gelar. Perlukah kita bergelar? Sok atau enggak apa-apa. Dan emang dunia ini ada gelar-gelarnya sebagai casing ya. Tapi gelar kan tidak identik dengan kedudukan di sisi Allah. Mau gelar sepanjang apapun, orang yang tidak punya iman juga dikasih gelar oleh Allah. Dikasih ya ilmu banyak. Tapi kan yang penting bukan itu. Yang penting diberikan ilmu yang membuat kenal Allah, yakin ke Allah, patuh ke Allah, pasrah ke Allah, manfaat bagi makhluk-makhluk Allah, ya kan?
mau punya gelar. Enggak mungkin semuanya pakai gelar, enggak. Maksudnya gelar akademik ya. Ada yang diberi gelar pemalas, ada juga yang gelarnya jomlo, ada. Bukan itu maksudnya ya. Kuliah, niatkan semoga saya makin banyak ilmu, banyak manfaat. Naik lagi, ternyata S2 ilmunya lebih banyak, kuliah lagi lah supaya makin bener ngurus sesuatu ya. Asli loh hadirin, saya juga ingin anak-anak bisa belajar lebih tinggi, lebih luas, tapi bukan untuk nempel kemuliaan di dunia dengan casing. Ini beberapa anak disuruh kuliah lagi karena suatu saat ngurus pesantren ini gak bisa tanpa ilmu ya. Ini makin besar amanahnya, makin kompleks urusannya, tidak cukup dengan ilmu ala kadarnya. Walaupun diberikan jabatan tanpa ilmu, maka dia stres, yang dipimpinnya juga stres. Makanya silakan kuliah yang tinggi, tapi jangan merasa terhormat oleh casing, karena yang penting isinya ya. Jadi nanti tidak penuh dengan kebanggaan, ujub dengan gelar, padahal bergelar S2, S3 bahkan lebih tinggi dari itu, tapi enggak ada itu nempel di hatinya tuh. Yang nempel di hati Allah aja pemilik kemuliaan. Gitulah hadirin sekalian.